intelligence nggak bisa dipisahkan ya, bahwasanya ketika kita mencoba untuk menerapkan business intelligence dalam sebuah perusahaan ya, umumnya biasanya digunakan data mining, walaupun data mining sederhana ya, karena ada beberapa teknik data mining sederhana juga ya. Contohnya regresi linier yang dulu semester kemarin sudah saya ajarkan di probabilitas dan statistika untuk angkatan 2020 ya. Itu juga termasuk dalam konsep data mining. Dulu pernah diajarkan mengenai ini ya, apa namanya, konsep piramida informasi ya. Piramida informasi, jadi awalnya dari data, ketika diproses menjadi informasi ya. Ketika informasi diproses menjadi apa? Ada yang tahu? Pengetahuan, Pak. Pengetahuan, baik. Ketika pengetahuan diproses lagi menjadi apa? Wisdom, Pak. Keputusan. Ya, bisa wisdom atau kebijakan atau keputusan ya, bisa. Kebijakan atau decision ya, bisa saja ya. Jadi saya ambil contoh data itu kan sesuatu yang tidak ada maknanya ya. Jadi Yogi Indra Kurniawan, terus data mining, rekayasa perangkat lunak, segala sesuatu ya, hanya kata-kata yang mungkin tidak ada maknanya itu ya, 12 Maret dan lain sebagainya, 5.000 ya. Ketika nanti diolah bisa saja menjadi sebuah informasi. Contoh informasi ini umumnya bentuknya adalah report ya. Contohnya adalah report itu laporan presensi dari dosen, mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf ya, ini baca pulang. Jadi ngajar di rumah ya kayak gini nih. Yang kelas yang tadi mengajar di kampus, ya, listriknya mati ya. Jadi saya harus pulang. Niatnya mau ngajar di kampus ya. Oke, contohnya adalah report apa tadi? Report laporan presensi kehadiran dosen selama 1 bulan terakhir, seperti itu. Laporan penghasilan dari Alfamart cabang X ya, cabang X di bulan Maret dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti bisa olah lagi menjadi sebuah pengetahuan gitu ya. Pengetahuannya apa? Contohnya nih, ini yang sering saya ambilkan contoh ya. Kita dari misal 1000 cabang Alfamart, terus didapatkan pengetahuan atau knowledge bahwasanya setiap orang yang pembeli ya, customer yang membeli kopi, dia akan membeli gula gitu ya. Tapi kalau customer yang beli gula itu belum tentu membeli kopi gitu ya. Kalau beli ini bisa didapat dari market basket analysis ya. Kalau analisis asosiasi kan harusnya sudah diajarkan MBA ya. MBA, Merit by Accident. Udah diajarkan market basket analysis ya. Market basket analysis ya. Nah, ini adalah salah satu teknik dalam asosiasi ya, yang pertemuan terakhir seharusnya di sebelum UTS. Ini salah satu metode dalam asosiasi atau keterhubungan, menghubungkan semua orang yang berbelanja dalam satu keranjang belanja itu mereka beli apa saja sih ya, dan dilihat berapa kemungkinannya. Ternyata ya bisa didapatkan contohnya seperti ini, 90% orang yang atau customer yang beli kopi dia akan beli gula gitu. Ya, itu adalah salah satu contoh knowledge-nya. Nah, sekarang kebijakan atau decision apa yang bisa diambil oleh si pemangku kebijakan atau si pimpinan gitu ya. Jadi anggaplah semisal kopi itu harganya adalah 5.000 ya. Sedangkan gula harganya adalah 10.000 gitu ya.
Jadi kalau misal orang beli kopi dan gula, totalnya tentunya adalah 15.000 ya. Seperti ini. Nah, bisa saja si pimpinan itu menjual kopi dengan harga 4.900 gitu. Nah, yang dikasih label warna kuning yang awalnya 5.000 dicoret jadi 4.900 ya. Yang tidak kita ketahui ternyata harga gulanya itu dinaikkan ya. Dinaikkan menjadi 10.300 contohnya. Sehingga secara tidak langsung nanti customer ketika membeli kopi dan gula itu akan mendapatkan atau mengeluarkan uang seharga 15.200. Walaupun ya ada kemungkinan customer yang hanya membeli kopi saja tanpa membeli gula. Karena kan 10%-nya ya, 10%-nya kan nggak beli gula kan, berarti hanya 90% saja yang beli kopi. Dan itu harus sudah dianalisis oleh pemangku kebijakannya ya. Bahwasanya ketika saya turunkan harganya sekian, apakah masih bisa menutup keuntungannya? Apakah nanti keuntungannya lebih besar atau lebih kecil? Biasanya yang kuliah-kuliah magister bisnis itu ya, magister bisnis itu yang gelarnya juga MBA juga ya. Itu biasanya mempelajari hal seperti ini ya, untuk mendapatkan decision yang lebih bagus ya. Selain itu ya ya tadi kebijakannya ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah piramida yang lain ya, bahwasanya ada beberapa sumber data, contohnya ada database, web, paper, file, eksperimen dan lain sebagainya ya. Di mana setiap sumber data ini tentunya punya format yang berbeda-beda ya. Punya format yang berbeda-beda. Itu sebabnya dibutuhkan data warehouse. Data warehouse itu mengumpulkan data-data dengan format yang berbeda. Makanya ada proses ETL kan ya. Ada proses ETL, ada proses OLAP di sana dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau database sih menggabungkan beberapa macam database itu simple, gampang gitu ya. Database satu dengan database yang lain karena mereka terstruktur umumnya. Kecuali NoSQL ya. Kalau NoSQL memang tidak terstruktur ya. Tapi umumnya kan terstruktur ya. Dosen punya kolom A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau misal data yang diambil itu crawling dari Twitter gitu. Kita mau ngambil Twitternya para mahasiswa Unsud. Bagaimana sih sentimen mereka terhadap Unsud ini, apakah positif atau negatif dan lain sebagainya. Ketika kita mengcrawling, misalnya menggunakan Java, di sana di Java ada middleware-nya, sudah ada, tinggal dipakai gitu ya. Itu kan kita dapatnya adalah formatnya tidak terstruktur kan ya. Nah, fungsi data warehouse itu seperti itu, menggabungkan beberapa macam data ataupun database yang formatnya berbeda-beda. Dari sini kita bisa mengeksplor data, mengolah ya, jadi report ya. Ini standar reporting saja ya. Dari situ nanti bisa kita ekstrak datanya menjadi lebih ini lagi, lebih dalam lagi, sehingga kita bisa menemukan sebuah informasi yang penting, sehingga informasi itu nanti bisa kita presentasikan, bisa kita visualisasikan dalam bentuk diagram, dashboard gitu ya, sehingga si pemangku kebijakan bisa mengambil keputusan. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Unsud ya. Jadi kemarin saya sedang merancang sama Pak Acep Tariana ya, untuk LPTSI. Jadi saat ini Unsud itu menggunakan KnowEdge ya. KnowEdge itu salah satu tools untuk business intelligence ya. Di dalamnya juga ada untuk data mining dan lain sebagainya, bisa juga digunakan gitu ya. Untuk license-nya saja ya, license KnowEdge yang standar ini harganya tuh 12.000 euro ya. 12.000 euro itu sekitar yang kemarin dikeluarkan 180 juta. 180 juta untuk 1 tahun gitu.
Itu baru license-nya ya, belum bikin programnya loh. Jadi baru anggaplah kalau kayak Microsoft Word itu ya baru license Microsoft Word-nya, belum ngisi di dalamnya itu apa gitu. Gitu ya. Baru license apa ya? License Adobe Photoshop-nya gitu. Belum belum ngedit-ngeditnya gitu. Ya. Dan tahun ini rencananya mau dinaikkan kayaknya. Karena ada beberapa fitur yang nggak ada di situ ya. Harganya 24.000 euro apa ya. Pokoknya totalnya dengan pajak itu 403 juta. License-nya doang. 1 tahun lagi. Tahun berikutnya bayar lagi segini. Kenapa Unsur sampai sebegitu concern-nya? Ya karena dengan BI atau Business Intelligence dan Data Mining ini, Unsur itu bisa memprediksikan banyak hal gitu ya. Dosen mana yang sekiranya nanti bisa jadi profesor di tahun depan ya, sehingga bisa bisa di-encourage untuk naik pangkat. Mahasiswa-mahasiswa mana yang sekiranya itu berpotensial untuk DO gitu. Sehingga di tahun ini tuh sudah ada alert gitu ya, alert untuk WDA atau wakil dekan akademik, dan bisa diserahkan ke setiap jurusannya bisa memanggil orang-orangnya sehingga nanti ketika di tahun berikutnya tidak ada DO lagi mahasiswanya. Seperti itu ya. Ya, luar biasanya data mining. Oke, di data mining itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah teknik deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Seperti yang saya bilang tadi, yang teknik mayornya itu adalah klasifikasi atau classification, clustering, sama asosiasi. Sedangkan deskripsi, estimasi, dan prediksi itu beberapa memang tidak menyebutkan seperti itu. Ya. Ada yang menyebutkan klasifikasi untuk prediksi juga bisa. Gitu. Klasifikasi untuk estimasi juga bisa. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk Barry Brown, nah ini membagi jadi dua, ada yang minor sama mayor ya, deskripsi, estimasi, prediksi. Yang mayornya klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Deskripsi itu hanya menggambarkan data saja agar mudah dipahami. Bentuknya nanti biasanya histogram, terus line graph, terus scatter plot dan lain sebagainya gitu ya. Kita untuk menggambarkan lokasi kita bisa melihat dari mean, median, modusnya, sudah diajarkan tentunya di probabilitas dan statistika ya. Terus variasi itu bisa dari range, variansi, sama standar deviasi. Nah, ini juga sudah saya ajarkan di probabilitas dan statistika ya. Sebenarnya yang sederhana seperti itu pun termasuk ke dalam teknik data mining ya. Ada estimasi itu bisa untuk memperkirakan beberapa hal yang sebelumnya tidak kita ketahui berdasarkan data-data yang sebelumnya ya. Dari kita bisa melihat rata-rata dari populasi, rata-rata dari sampel ya. Terus variansi, terus kita bisa point estimation ini sudah saya ajarkan juga semester kemarin. Confidence interval juga sudah saya ajarkan juga di semester kemarin ya. Terus selanjutnya ada prediksi. Prediksi itu memperkirakan hasil akhir dari sesuatu ya yang belum pernah terjadi berdasarkan data-data sebelumnya. Saham ini kira-kira naik atau turun gitu ya. Yang di binomo kira-kira naik atau turun dan lain sebagainya ya. Ini ada regresi linear sederhana. Dulu pernah saya ajarkan regresi linear. Regresi linear berganda dulu nggak sempat saya ajarkan ya. Ya sudahlah. Minimal tahu. Jadi kalau menggunakan regresi linear kan itu kan bentuknya bisa regresi linear positif, regresi linear negatif gitu ya. Regresi linear positif berarti naik terus, berarti kita bisa memperkirakan kira-kira di titik ini nanti nilainya jadi seberapa gitu. Biasanya dengan fungsi Y sama dengan AX plus B begitu kan ya. Kalau regresi linear berganda itu variabelnya lebih banyak lagi. Kalau AX plus B kan nilai pastinya hanya B-nya saja kan. Kalau regresi linear berganda bisa beberapa macam variabel.
Seperti itu. Nah, kita masuk ke klasifikasi ya. Klasifikasi ini ada supervised learning ya. Atau pembelajaran terawasi bahasanya. Ini mungkin akan lebih dalam ketika kita masuk ke materi JST ya, jaringan syaraf tiruan ya. Ya, JST, jaringan syaraf tiruan. Jadi kalau yang mau ambil angkatan 2020 mau ambil berarti di semester depan, yang 2019 ada berapa kemarin yang ngambil juga ya. Yang di kelas ini siapa aja ya? Bentar saya cek. Oh, Adi Novanto dulu ngambil juga ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang dulu ngambil JST itu ya? Nah, maksudnya supervised learning itu apa sih? Supervised learning itu bayangkan kita punya variabel gini ya. X1, X2, X3 dan seterusnya ya. X3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada variabel Y yang jadi labelnya gitu. Y ini yang apa namanya kayak targetnya gitu ya. Jadi kalau ada data ini nanti hasilnya adalah ya contohnya. Ini hasilnya adalah tidak gitu ya. Tidak dan seterusnya. Sehingga ketika kita punya sebuah data testing ya, dengan data A, B, C begitu ya, kita bisa menentukan ini itu nanti labelnya apa, apakah ya atau tidak itu ya. Nah, supervised learning itu dilihat dari sini nih. Ya. Ada target yang harus dipenuhi gitu. Itu yang dinamakan dengan supervised. Jadi mendefinisikan sebuah data ke dalam kelas-kelas tertentu, kelasnya ini kelasnya tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki data itu. Karakteristiknya mana ini? X1, X2 dan X3. Algoritma yang bisa digunakan untuk klasifikasi ada algoritma CART, MIN, KNN, ID3, C45, C50, naive Bayes. Kalau nanti di apa namanya di JST ada banyak lagi macam-macam ya. Ada back propagation, ada McCulloch Pit, ada Hebbian dan lain sebagainya gitu ya. Itu untuk klasifikasi. Untuk clustering itu maksudnya unsupervised learning. Unsupervised learning itu gimana? Jadi nggak ada targetnya. Kita nggak tahu targetnya berapa. Kita hanya tahu kondisi berhentinya saja. Mau dibuat kondisi berhentinya bagaimana? Apakah misal 1000 iterasi atau 1000 looping? Ataukah kondisi berhentinya apabila errornya itu sudah mencapai 0,01 gitu? Atau kondisinya adalah ketika waktunya sudah berjalan sekian menit gitu. Ya itu. Yang ada hanyalah standar saja di sini. Standarnya mau seperti apa gitu. Tapi nggak ada targetnya ya. Sehingga ini tuh kayak teknik untuk membuat kelompok-kelompok gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Berdasarkan kedekatan antar data. Jadi berbeda ya. Kalau yang tadi berdasarkan karakteristik data, jadi berdasarkan X1, X2, X3. Kalau yang ini berdasarkan kedekatan karakteristik antar datanya. Jadi apakah yang data yang 1, 2, 3. Apakah data 1 ini lebih dekat ke data ketiga atau data 1 ini lebih dekat ke data kedua gitu. Unsupervised itu seperti itu. Kalau supervised itu dia nggak peduli dengan data kedua, data ketiga, data keempat gitu. Ya, nggak peduli dengan itu. Yang dia pedulikan adalah data dia sendiri gitu. Tapi kalau unsupervised dia memperhatikan data-data yang lainnya. Seperti itu. Ya. Di sini ada algoritma Cummins, hierarchical clustering, partitional, single linkage, average linkage dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari juga. Ya. Contohnya, saya mau mengklasterkan pembeli di Kosuku. Kosuku itu koperasinya Unsut gitu ya. Pembeli Kosuku selama 1 tahun terakhir gitu. Sehingga nanti dari data customer itu ya, customer 1 sampai customer ke 10.000 gitu ya. Nanti dia akan dilihat ternyata customer 1, customer 5, customer 100, customer 125, customer 300 itu di dalam satu kelompok. Yang lainnya di kelompok yang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, ini berdasarkan kedekatan antar datanya itu ya.
ternyata customer 1 dengan customer 5 itu karakteristiknya sangat mirip gitu ya. Nah, setelah dalam satu kelompok-kelompok ini, kita nanti akan menganalisis isi kelompoknya. Oh, ternyata klaster 1 ini adalah klaster customer yang potensial, yang pembeliannya itu di atas 100 buah sebulan, di atas 1 juta sebulan. Sehingga ketika kita punya promo atau kita punya sesuatu yang untuk ditawarkan, kita bisa menawarkan ke customer yang ada di klaster pertama ini. Klaster kedua, klaster ketiga nggak perlu dipedulikan. Kalau kalian punya bank dan uang di bank kalian itu lumayan banyak setiap bulan, mengendapnya lumayan banyak setiap bulan, pasti kalian akan dihubungi oleh kayak semacam customer service yang ada di Jakarta biasanya. Menawari kalian kartu kredit, menawari kalian asuransi dan lain sebagainya, telepon gitu, telepon tiap bulan dan lain sebagainya. Ya itu karena apa? Karena sudah diklasterkan oleh mereka. Kalian adalah customer-customer yang potensial untuk mendapatkan ini, untuk ditawarkan itu. Seperti itu. Kalau asosiasi itu hubungan antara suatu item dengan item yang lain. Kayak tadi contohnya kopi dengan gula, kopi dengan air minum dengan sabun dan lain sebagainya gitu. Apakah ada hubungannya antara item-item tersebut gitu? Kalau di kepolisian contohnya adalah barang-barang yang biasanya dibawa oleh penjahat ketika merampok sebuah rumah gitu. Dari sekian ribu kasus yang ada di Indonesia selama bertahun-tahun, kita bisa menganalisis itu dan menghubungkan ternyata ketika seseorang membawa apa, dia akan membawa apa, dan lain sebagainya. Algoritma MPA, FP growth, asynchronous parallel mining, dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke tahapan klasifikasi ya. Klasifikasi ini bayangkan kalau ada sejumlah dataset. Saya ambilkan contoh tadi. Dataset yang saya kirim ya, di LDRU. Nah, datasetnya seperti ini. Ini ada nomor induk kependudukan, terus jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, ya dari umur ini kayaknya di kelompokkan di tipe umur tertentu gitu ya. Contohnya umur 20 sampai umur 30 A1 seperti itu. Biar mudah aja. Kalau umurnya bentuknya numerik seperti ini, mungkin akan lebih sulit untuk diklasifikasikan. Jadi biasanya dibentuk dalam bentuk pengelompokan gitu ya. Pendidikan terakhirnya apa, pekerjaannya apa, pendapatannya apa. Nah ini contohnya. Ya. Ada yang rendah, tinggi, sangat tinggi, dan lain sebagainya. Tentunya biasanya ketika pendapatan seorang penduduk nggak mungkin dia ngasih pendapatan dalam bentuk rendah, tinggi, sangat tinggi, dan lain sebagainya. Tentunya dalam bentuk angka ya. Contohnya 1 juta, 1.500.000. Gitu. Nah nanti kita bisa mengelompokkan itu ya. Oh yang di bawah 1 juta itu sangat rendah. Yang 1 juta sampai 2 juta rendah, yang 2 juta sampai 3 juta cukup, dan lain sebagainya begitu ya. Terus tanggungan keluarganya berapa? Dari sini datanya ternyata muncul nih. Oh, yang datanya seperti ini dia diterima untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Yang datanya seperti ini ternyata dia tidak diterima untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya. Sehingga nantinya ketika ada seorang penduduk baru terdaftar gitu ya, dia punya karakteristik seperti apa nih? Dia perempuan, umurnya 30, tipenya berarti A2, pendidikan terakhirnya SLTA, pekerjaannya karyawan swasta, pendapatannya cukup, tanggungan keluarganya 3. Dia nanti akan dapat ini atau enggak dapat kartu Indonesia Sehat atau tidak gitu. Bisa langsung dilakukan prediksi seperti itu. Atau bisa dilakukan klasifikasi langsung seperti itu. Ya. Itu contoh untuk penggunaan klasifikasi.
Nah, itu namanya training set tadi ya. Set yang totalnya 650 itu tadi training set. Tiap record terdiri dari sejumlah atribut dan salah satunya merupakan atribut label atau kelas. Atribut labelnya tadi penerimaan, diterima atau tidak diterima gitu. Ada lagi kalau misal apa namanya apa ya, kartu ATM. Kartu ATM kan ada yang gold, ada yang platinum, ada yang apa. Itu nanti kalau ada customer baru dengan karakteristik A, B, C, D, E, F, maka dia nanti bisa saja langsung ditawarkan dalam kategori platinum dan lain sebagainya. Nah, tujuan klasifikasi itu adalah kita mau memberikan label, memberikan ke variabel Y tadi, penerimaan tadi, yang belum diketahui kelasnya. Seakurat mungkin. Seakurat mungkin itu berarti mendekati persentase 100%. Walaupun hampir tidak mungkin bisa mendapatkan 100%. Ya, karena nilainya itu pasti sangat dependen gitu ya, sangat tergantung terhadap banyak aspek dan variabel gitu. Ya. Tapi kita berusaha untuk mencapai sedekat mungkin dengan 100% ini. Ya. Nah, untuk menentukan tingkat akurasi kita bisa menggunakan test set. Ya. Biasanya data set dibagi jadi dua, yang satu untuk training set, ya, yang kedua untuk test set. Jadi kalau kita punya tadi data set 650, nanti kita bisa bagi jadi dua nih. Yang pertama semisal 100 dataset itu untuk testing. Ya. Kalau testing nilainya pasti harus fix ya. 100 ya 100 gitu. Nah, sisanya kan 550 ya. 550 itu nanti bisa aja langsung kita jadikan satu jadi training set gitu ya. Atau bisa juga 550 itu kita bagi-bagi jadi beberapa hal, beberapa bagian ya. Bagian pertama kita hanya ambil 100 data, ini 200 data, 300 data, sampai akhirnya kita mencapai 550 data. Nanti kita bisa lihat apakah dengan perubahan dataset itu mempengaruhi akurasi atau tidak. Oh, ternyata semakin banyak datasetnya akurasinya semakin naik. Oh, ternyata semakin banyak akurasinya tidak berpengaruh. Itu kan bisa jadi kesimpulan juga kan. Seperti itu. Nah, langkah klasifikasinya kita yang pertama membangun modelnya ya. Ini dilakukan juga di JST ya. Di JST itu lebih detail lagi mengenai angka-angka berapa yang dilakukan. Jadi kalau misal ada 1000 data, nanti nilai alfanya ini ketemu 0,1, nilai betanya nanti ketemu 0,5, nilai learning rate-nya ketemu 0,05 dan lain sebagainya gitu. Nilai ini nanti langsung digunakan untuk data testing. Jadi lebih cepat. Tapi kalau yang data mining, biasanya data testingnya itu berdasarkan keseluruhan data yang ada di data training ya. Jadi satu data testing itu akan dibandingkan terhadap keseluruhan data training ya. Kalau data trainingnya ada 1000, ya 1:1000. Kalau ada 100 data testing berarti ya bisa ada 100.000 looping biasanya. 100.000 looping ya. Kalau JST itu nanti biasanya prosesnya ada learning JST, terus deep learning, machine learning dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka menentukan 1000 data ini di training dulu sampai akhirnya ketemu yang nilai paling optimal. Nah, nilai optimalnya baru digunakan untuk data testing. Kalau ada 100 data testing ya cukup 100 iterasi saja. Lebih apa ya? Lebih optimal. Tabel yang digunakan untuk pembangunan model disebut dengan data training set. Model yang dihasilkan bisa rule klasifikasi. Jika A maka B, jika B maka C. Ya. Jika nilai IPK kurang dari 2 selama 3 semester, ya, maka dia potensial DO. Ya, itu rule klasifikasi. Ada decision tree itu nanti dibuat dalam bentuk percabangan seperti ini. Jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D. Kalau rule klasifikasi itu biasanya satu aja, satu arah, satu gitu. Tapi kalau ini itu bisa dari sini bercabang lagi ke A, B. Dari sini bercabang lagi jadi A, B. Dari sini bercabang lagi jadi A, B. Seperti itu.
rumus matematika itu contohnya yang naive Bayes itu, yang ada di dalam video ya. Yang kedua, untuk menggunakan modelnya, ya, mengklasifikasikan objeknya. Nah, di sini dilakukan biasanya perhitungan akurasinya. Bisa menggunakan precision, recall, akurasi, F-measure, dan lain sebagainya. Label tes akan dibandingkan dengan hasil pelabelan. Jadi contohnya ini. Kita punya 650 data. Dari 650 data kita ambil 100 data terakhir. 100 data terakhir di sini ini nanti kita berikan tanda seperti ini, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, dan lain sebagainya gitu. Sehingga tanda tanya ini yang nantinya akan diprediksikan oleh algoritma. Algoritmanya apa? Algoritmanya contohnya naive Bayes gitu. Dari algoritma naive Bayes ternyata di sini prediksinya adalah tidak. Di sini ya, di sini ya, di sini tidak, di sini ya. Nah, nanti akan dibandingkan apakah hasil prediksi yang ada di sini sebelah kanan itu sama dengan hasil yang seharusnya. Ya. Jadi kalau ini tidak, berarti di sini kan false ya, berarti gagal memprediksi. Yang di sini ya, hasil seharusnya ya, diprediksinya kan ya, berarti true. Ya, berarti true. Ya, di sini true juga, di sini false. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, atau diprediksikan. Kemudian selanjutnya, ya tingkat akurasi adalah persentase dari test set training dataset yang di bagian testing ya, yang terklasifikasikan dengan benar. Jadi kalau ya itu berarti 1. Kalau tadi benernya 3 berarti 3/5. 3/5 berarti 60% akurasinya. Test set harus independen terhadap training set. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si data testing itu tidak boleh ada di dalam data training. Ya. Kenapa? Gini contohnya. Kalau kita buat nih ya, ini anggaplah kita pecah dari 2 data training sama data testing. Kita ambil 100 data terakhir. Gitu. Ini adalah 100 data terakhir ya. Untuk kita jadikan testing set. Nah, di bagian data training tidak boleh ada data-data ini gitu. Kenapa? Karena kalau ada data-data ini, probabilitasnya atau kemungkinannya atau nanti nilainya pasti akan lebih besar daripada nilai yang seharusnya ya. Jadi nilai ini kan ya nih ya. Pasti nilai ya-nya itu akan lebih besar daripada nilai tidak gitu. Kalau di sini tidak, pasti nilai tidaknya akan lebih besar daripada nilai ya-nya. Kemungkinan besar loh ya, kemungkinan besar. Setidaknya itu yang saya buktikan di naive Bayes ya. Kalau di naive Bayes probability-nya pasti akan lebih besar ketika data-data yang ada di testing set itu dimasukkan ke dalam training set. Mau datanya sudah ada, pasti prediksinya ya sama seperti itu. Begitu pula dengan decision tree ya. Decision tree jika laki-laki dan jika A4, jika SLTA, jika pensiunan, jika pendapatannya tinggi, jika 0 pasti nilainya tinggi ya, tidak gitu. Terus di data testing muncul data ini, ya pasti dia akan terklasifikasi menjadi tidak. Pasti. Nilainya pasti 1. Nah ini contohnya yang klasifikasi ini adalah variabel Y-nya ya. Ini adalah X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Kita harus bisa menentukan mana yang jadi variabel X, mana yang tidak jadi variabel X ya. Contohnya ini, hari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kan nggak mungkin jadi variabel X ya. Kalau di sini tadi Nick itu kan nggak mungkin jadi variabel X. Kenapa nggak mungkin jadi variabel X? Karena nilainya beda-beda terus. Kalau nilainya beda-beda ya nggak mungkin bisa dibuat jadi decision tree gitu ya. Masa jika nicknya sekian maka penerimanya ya gitu. Ya kan nggak mungkin. Seperti itu. Kalau nanti munculnya nick baru ya nggak akan terklasifikasi di sini kan. Gitu pula dengan probability-nya. Kalau probability-nya 0,59001
apakah apakah nanti kalau misal ada NIK baru yang 5905 gitu, probabilitasnya pasti 0 kan di NIK ini. Kalau probabilitasnya 0 ya nggak mungkin akan terklasifikasi. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang jadi variabel, mana yang tidak jadi variabel. Itu bisa kita lakukan dengan feature selection yang sudah diajarkan di sebelum UTS. Kan ada banyak macam algoritmanya ya, feature selection. Di teknik klasifikasi ini ada beberapa macam metode. Kita bisa menggunakan decision tree, kita bisa menggunakan rule, based reasoning, kita bisa menggunakan JST, kita bisa menggunakan F-bias, kita bisa menggunakan SVM, ya, support vector machine, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah untuk menghitung performa dari sebuah algoritma. Untuk estimasi tadi kan ada 6 ya. Estimasi kita bisa menggunakan error, ya. Seberapa jauh errornya. Contohnya rating, nilai rating itu ratingnya IMDb gitu ya. Kan ada 0 sampai 9,9 contohnya. Kan untuk mengestimasi atau misalnya memprediksi rating dari sebuah film gitu ya. Kita akan mencoba memprediksikan si A ini itu akan merating berapa di film apa Superman yang baru gitu. Walaupun filmnya baru muncul ya. Kita bisa memprediksikan nilainya berapa gitu. Nilainya ternyata prediksinya adalah 9,6 gitu. Nah, ketika filmnya muncul beneran dan dia merating ternyata ratingnya 9,5. Berarti errornya itu nilainya adalah ya perbedaan antara 9,6 dengan 9,5 tadi gitu ya. Dan cara menghitungnya ada macam-macam. Ada yang RMSE, root mean square error, ada mean square error, mean absolute error, ada yang MAPE, saya agak lupa MAPE itu panjangan dari apa ya. MAPE gitu. Terus untuk klasifikasi kita bisa menggunakan confusion matrix dengan akurasi ya. Kita bisa menggunakan AUC. Terus untuk clustering kita bisa menggunakan Davis index, confusion matrix, akurasi juga bisa ya. Terus asosiasi ini bisa menggunakan precision recall, F-measure, walaupun sebenarnya bisa lompat-lompat juga ya. Precision recall ini bisa saja digunakan untuk clustering. Precision recall itu bisa digunakan untuk klasifikasi gitu ya. Akurasi bisa saja, akurasi kalau di asosiasi kayaknya nggak bisa ya. Nggak mungkin akurasi di asosiasi itu kayaknya nggak bisa. Ya kalau mau dibuat ya bisa-bisa aja, tapi nggak cocok ya, nggak cocok. Seperti itu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang precision, recall, dan akurasi. Jadi ada yang namanya true, ada yang namanya false. True, false, ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif. Ini cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya seperti ini. Kalau semisal ini ya diprediksikan dengan ya, berarti itu kan benar ya. Kalau benar, tadi nilainya adalah true. Kalau tidak ternyata diprediksikan ya, berarti dia nilainya adalah false. Kenapa false? Karena tidak sesuai prediksi antara prediksi dengan hasil yang seharusnya gitu. Makanya false. Nah, kalau positif dan negatif, kita memandang dari satu titik. Mana yang mau kita jadikan positifnya? Kalau positifnya adalah ya, maka di sini adalah positif. Kalau di sini munculnya tidak gitu ya, berarti di sini adalah false ya. False dan negatif ya. Negatif. Kenapa negatif? Karena ini munculnya adalah tidak. Ya. Tergantung mana yang dijadikan acuan ya. Apakah mau dijadikan ya yang dijadikan acuan positif atau tidaknya yang dijadikan acuan positif? Bisa dua-duanya. Ya. Kalau di sini contohnya ya ini kalau misal ya diprediksikan dengan ya maka true positif. Di sini tidak itu ya, tidak tapi prediksinya ya gitu ya contohnya. Berarti dia false tapi masih tetap positif karena dia prediksinya ya. Gitu.
Tapi kalau di sini itu ya diprediksikan tidak, ya, berarti kan false ya, false dan negatif karena tidak. Ya. Kalau di sini tidak tapi diprediksikan tidak, ya berarti kan true ya, tapi negatif. Seperti itu. Nah, precision menghitungnya adalah TP, jumlah yang ada di sini, dibagi dengan jumlah yang ada di sini, ditambahkan dengan FP. Ya. Kalau recall, itu TP plus TP dibagi dengan TP plus FM yang di sini. Kalau akurasi, jumlah yang benar yang di sini. Ini kan yang jumlah yang diprediksikan benar. Ya dengan ya, tidak dengan tidak, itu kan yang true ya. Dibagi dengan total keseluruhannya. Bagi dengan total keseluruhan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena materinya sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya persilahkan. Oke, nggak ada. Baik, kalau nggak ada. Yang bertanya, Bang. Jadi kemarin saya pernah menghitung bias menggunakan aplikasi Rapid Miner sama Excel Stat. Namun itu menghasilkan hasil yang berbeda, itu bagaimana ya? Bias dengan Excel Stat. Beda. Yang satu menggunakan Rapid Miner, yang satu menggunakan Excel Stat. Stat ya. Ya. Saya sih belum pernah menemukan perbedaan ya Mbak. Jadi perbedaan antara data yang satu dengan data, maksudnya tools yang satu dengan tools yang lain, kecuali kalau naik bias kan ada kelemahan di prediction 0, zero probability kan ya Mbak Susi. Jadi kalau dia tidak ada di sini contohnya, datanya sunny, overcast sama rain, hanya ada 3 kan ya, atau ini kan humidity-nya adanya high, normal, ya udah 2 aja ya, high sama normal gitu ya. Tapi gimana kalau semisal humidity-nya ini yang mau diprediksi itu adalah contohnya apa ya, less gitu, atau bawahnya high itu apa sih, low gitu, low, probability-nya kan jadi 0 kan. Kalau 0, ketika naif bias dikalikan ya, X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 dikalikan dengan X4 yang yes dikalikan dengan probability yes, nilainya kan pasti akan 0 kan. Satu baris ini ya. Ketika nilainya 0 ya, dan kemungkinan nanti yang di nolnya nanti juga 0 juga ya. Kalau 0 sama 0 di sini kan misal 0 yang ya nilainya 0 nih. Yang tidak nilainya 0 juga ya. Nah, ini kan berarti kan tergantung dari toolsnya kan. Mana yang mau dihitung atau mana yang mau dikeluarkan. Nah, kalau sama-sama 0 ya dan tidaknya, bisa saja di Rapid Miner dia yang dikeluarkan yang di bagian yang pertama ya-nya. Bisa saja di Xstat yang dikeluarkan yang tidaknya. Bisa saja di WK yang dikeluarkan yang ya-nya. Seperti itu. Karena prediksi pasti akan keluar. Walaupun kalau seperti ini menggunakan naif bias harusnya nggak keluar kan. Karena nilainya sama-sama nih. 0 dengan 0 ya. Kalau naif bias kan menghitungnya mana probability yang terbesar kan harusnya. Tapi kalau di sini nilainya sama-sama 0, nggak akan keluar nilainya. Begitu, Mbak Susi. Sebatas yang saya tahu ya. Tapi kalau semisal, karena tools-nya pasti coding dengan berbasiskan algoritmanya masing-masing. Dan algoritmanya sama, nggak mungkin hasilnya berbeda antara tools yang satu dengan tools yang lain. Kecuali di bagian terjadi permasalahan di bagian datanya. Data yang dimasukkan itu bermasalah begitu. Begitu Mbak Susi. Bisa dipahami? Begitu ya, bisa Pak. Terima kasih. Nah,
Ini yang terjadi ketika di uh, Gemastik. Tahu Gemastik ya? Gemastik itu kayak lomba menurut saya lomba terbesar informatika nasional gitu ya. Walaupun sebenarnya ada Imagine Cup juga ya. Menurut, karena saya lulusan Telkom dan ITB, jadi saya menganggap Gemastik yang paling besar ya karena itu buatan mereka ya. Nah, di Gemastik itu yang di data mining, di apa sih kurs data mining itu biasanya kan diberikan semisal 10.000 data gitu ya. 10.000 data diberikan kepada kita untuk data trainingnya. Kemudian dikasihkan 1.000 data untuk data testingnya. Kita diminta nih memprediksi 1.000 data ini hasilnya seperti apa gitu. Nah itu kan antara orang yang satu dengan orang yang lain atau kampus yang satu dengan kampus yang lain, cara pengolahannya pasti berbeda kan ya. Ada yang menggunakan data cleaning dulu, di cleaning dulu baru di cleansing. Ada yang di cleansing dulu baru di cleaning. Hasilnya pasti berbeda. Ada yang di feature selection dulu baru di cleaning. Ada yang di cleaning dulu baru di feature selection. Hasilnya pasti juga akan berbeda. Ada yang menggunakan naive bias, ada yang menggunakan gabungan antara naive bias dengan decision tree, ada yang menggunakan gabungan naive bias dengan KNN di satu tools dan lain sebagainya. Hasilnya pasti berbeda. Tinggal nanti dari si panitianya melihat hasil prediksi kalian itu dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya punya mereka, ya berapa persen akurasinya gitu. Akurasinya 65%, 75% ya. Tinggal dibandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lain, nilainya berapa? Data mining itu menurut saya yang di Gemastik itu yang paling mudah gitu ya. Karena kita sudah didekasikan datanya, kita tinggal memprediksikan aja. Karena dulu saya pernah ikut di Gemastik data mining, enggak kita apa-apakan ya. Di kelompok kami itu benar-benar ya cup kembang kuncup gitu aja. Kita tinggal nulis ini kayak no, ini kayak yes, kayak no, yes, no, dan sebagainya. Kirim aja udah. Hasilnya seperti ya nggak lolos. Nggak lolos juga. Cuma setidaknya kan hanya seperti itu aja ya. Saya ambilkan contoh untuk datanya ya. Di data kita punya datanya seperti ini. Saya coba pakai WK gitu ya. Tools ini mau kita akses di WK ya. Di WK itu kita bisa menggunakan file ARFF atau CSV atau .data. Yang paling standar mungkin CSV ya. Jadi yang paling mudah CSV. Jadi kita simpan dulu dalam bentuk CSV di sini. CSV, delimited. Oke. .csv ya. Ini adalah data keseluruhannya. Data keseluruhannya seperti ini. Saya close dulu. Kemudian kita buka datanya tadi di mana ya? Di sini data mining materi CSV ya. Data.csv. Kita klik open. Nah, kalau yang seperti ini berarti datanya belum bisa nih ya. Karena belum teridentifikasi variabelnya ya. Kalau belum teridentifikasi variabelnya kita cek dulu. Ternyata ini di sini menggunakan titik koma ya. Kita gantikan menjadi koma ya. Yang awalnya titik koma kita ganti jadi koma. Saya replace semuanya. Jadi bentuknya seperti ini. Nik, jenis kelamin, umur dan lain sebagainya. Lalu kita simpan. Nah, apa ya? Gimana kalau data kita itu ada komanya gitu? 3,69 gitu. Kalau ada 3,69 ya berarti kita ubah dulu jadi 3.69. Biar tipenya berubah menjadi numerik ya. Nah, kalau sudah kita simpan seperti ini, kita cobakan lagi di WK tadi ya. Kita open file data.csv, kita open. Ya, sudah muncul ya variabelnya. Nik sudah muncul beda-beda semuanya. Jenis kelamin sudah muncul ini yang perempuan 326, 324 ya.